Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Semoga Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah tentang kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan seorang tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Abu Nawas. Sebuah cerita yang mungkin mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam saat menghadapi perkara serupa. Seperti apa ya kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu masa di negeri Baghdad yang dipimpin oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid, terjadi sebuah perkara yang membingungkan. Dua orang perempuan datang menghadap pengadilan. Masing-masing mengaku bahwa seorang bayi laki-laki adalah anak kandungnya. Kedua perempuan itu sama-sama bersikeras tak ada yang mau mengalah. Bahkan saat hakim mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun semua upaya sia-sia, semua argumen telah dicoba, semua saksi didengarkan, tetapi tetap saja perkara ini tidak menemukan titik terang. Karena kebingungan, sang hakim memutuskan untuk menghadap langsung ke Baginda Raja Harun al-Rasyid dan menceritakan perihal masalah tersebut. Namun kenyataannya kedua perempuan itu justru makin keras kepala. Baginda pun mencoba turun tangan. Dengan bijaksana, Baginda mencoba berbagai cara halus, rayuan, bahkan bujukan. Baginda berharap mungkin dengan sentuhan kata-kata lembut, salah satu dari perempuan itu akan mengaku atau mengalah. Namun kenyataannya kedua perempuan itu justru makin keras kepala. Masing-masing bersumpah bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda Raja pun mulai merasa putus asa. Ia sadar perkara ini sungguh pelik. Akhirnya Baginda teringat pada seorang rakyat biasa yang terkenal cerdik, jenaka namun berhati mulia. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan tenang ia mendengarkan masalah yang disampaikan. Namun alih-alih langsung mengambil keputusan, Abu Nawas meminta agar sidang ditunda hingga esok hari. Semua orang yakin Abu Nawas pasti sedang menyusun siasat, karena begitulah biasanya Abu Nawas. Padahal sebenarnya penundaan itu hanya karena algojo kerajaan sedang tidak berada di tempat. Tanpa algojo, rencana Abu Nawas tidak bisa dijalankan. Keesokan harinya, sidang kembali digelar. Abu Nawas datang dengan wajah datar tanpa beban. Di hadapan kedua perempuan itu, Abu Nawas memanggil algojo kerajaan. Algojo pun datang membawa sebilah pedang tajam. Lalu Abu Nawas berkata, "Letakkan bayi itu di atas meja." Kedua perempuan itu saling berpandangan. Wajah mereka cemas, namun tak ada yang berani protes. Abu Nawas pun berkata, "Karena kalian berdua sama-sama ngotot dan tak mau mengalah, maka tak ada pilihan lain. Demi keadilan, bayi ini akan saya bagi dua." Suasana pun berubah tegang. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Perempuan pertama tampak senang, seolah-olah merasa menang. Sedangkan perempuan kedua langsung menjerit histeris, memohon dengan sangat kepada Abu Nawas. Jangan sakiti bayi itu. Aku rela bayi itu diberikan seutuhnya kepada perempuan itu. Aku tak sanggup melihat anak ini celaka," katanya. Abu Nawas pun tersenyum. Saat itulah topeng kedua perempuan itu terbuka. Tanpa ragu, Abu Nawas berkata, "Serahkan bayi ini kepada perempuan yang rela kehilangan anaknya demi keselamatannya. Sebab tak ada ibu sejati yang tega melihat anaknya disakiti, apalagi di hadapan matanya sendiri."
Semua yang hadir di ruang sidang kagum dengan keputusan Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sangat puas. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar perempuan pertama dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, Baginda Raja menawarkan Abu Nawas menjadi penasehat tetap di kerajaan. Namun, dengan rendah hati, Abu Nawas menolak. Ia berkata, "Hamba lebih senang hidup sebagai rakyat biasa, wahai Baginda. Hamba ingin tetap dekat dengan rakyat, membantu mereka semampu hamba, tanpa embel-embel jabatan." Keputusan itu membuat Baginda Raja semakin hormat dan kagum kepada Abu Nawas. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar banyak hal, bahwa kecerdasan saja tidak cukup tanpa hati nurani. Dalam situasi yang sulit, terkadang kepekaan hati dan keberanian mengambil keputusanlah yang bisa menyelesaikan masalah. Abu Nawas mengajarkan bahwa keadilan bukan sekedar hukum yang tertulis, tapi juga tentang nurani dan kebijaksanaan. Dan cinta seorang ibu adalah cinta paling tulus di dunia ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bersikap jujur, adil, dan berhati nurani dalam menghadapi persoalan hidup. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.